Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amarwati. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di video kali ini saya akan mempresentasikan bentuk organisasi untuk memenuhi mata kuliah pengantar bisnis yang dibimbing oleh dosen Bapak Juni Iswanto SEMM. Baik, langsung saja ke materi. Bentuk organisasi bisnis. Pada perkembangan ekonomi telah mendorong terbentuknya berbagai organisasi bisnis dalam bentuk yang berbeda-beda. Setiap usaha bisnis yang berkembang memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi modal, skala usaha, kepemilikan maupun operasional kegiatannya. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk membentuk suatu usaha bisnis meliputi yang pertama, kebutuhan modal, jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan suatu usaha. Yang kedua, risiko usaha. Pertanggungjawaban usaha apabila terjadi kerugian ataupun keberangkatan. Yang ketiga, pengawasan. Kemampuan pemilik usaha dalam melakukan pengawasan usaha. Yang keempat, kemampuan manajer. Ya, keahlian yang harus dimiliki untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi usaha. Yang kelima, kebutuhan waktu. Kemampuan untuk menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan usaha yang baik. Di Indonesia dikenal beberapa macam bentuk organisasi bisnis, yaitu badan usaha swasta, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama ada badan usaha swasta. Badan usaha swasta adalah badan usaha yang pemiliknya berada di tangan individu atau swasta, di mana bentuk ini pada umumnya diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang mencari keuntungan semata. Walaupun ada beberapa yang tidak mencari keuntungan semata. Bentuk badan usaha swasta ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan ini dikelola dan diawasi oleh suatu orang, di mana pengelolaan perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan usaha. Yang kedua, ada perusahaan persekutuan atau firma. Bentuk usaha ini didirikan oleh beberapa dengan nama orang yang bersamaan, yang digunakan dalam bersamaan dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri maupun bersama, terhadap utang usaha kepada pihak lain. Yang ketiga ada perseroan komoditor atau CP. Persekutuan ini didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama, sebagai tanda keikutsertaan di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Suatu badan hukum untuk menjalankan usahanya memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya bagian sebanyak saham yang dimilikinya, karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Perusahaan kepemilikan ini dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Yang kedua ada koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi ini melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1945
92, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi ini sekaligus bagi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga adalah BUMN. BUMN ini disingkat dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, atau perusahaan yang merujuk pada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah suatu negara. Dari penjelasan materi ini dapat disimpulkan bahwa agar suatu usaha jelas adanya diakui, maka sebaiknya tentukan usaha yang Anda jalankan. Buatlah struktur organisasi yang jelas, tentukan rancangan kerja yang bagus, siapa dan kapan pekerja itu harus dilakukan, dan akan lebih bagus lagi apabila usaha itu didaftarkan sebagai usaha resmi dan mempunyai izin. Sekian dari penjelasan materi kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.